Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada kuliah lanjutan kita tentang al-Islam kemuhammadiyahan. Kalau pada pertemuan kita yang lalu kita telah membicarakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang bernama jin, kita lanjutkan sekarang dengan mengenal makhluk Allah yang diciptakan berupa makhluk gaib, yaitu malaikat. Makhluk gaib yang telah diciptakan oleh Allah yang tidak terlihat dengan mata, di antaranya adalah malaikat. Keberadaannya ini harus diimani oleh seorang muslim, oleh karena ia salah satu bukti keimanan seseorang dan termasuk dalam arkanul iman atau rukun iman, yaitu mengimani para malaikat. Menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Hal ini diungkap an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulikatil malaikah min nuri wa khulikal janna min marijin min nar wa khulika adan mimma usifa lakum. Dari Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Malaikat yang diciptakan oleh Allah diberi tugas untuk mengurus berbagai urusan dan dilengkapi dengan sayap. Ada yang bersayap 2, 3, dan 4, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah rusulan uliyah ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Fatir ayat 1. Malaikat dengan makhluk lain seperti kita manusia, begitu pula dengan jin, itu memiliki perbedaan. Ada sifat-sifat malaikatnya, diantaranya pertama, malaikat dapat menyerupai manusia. Hal ini karena malaikat diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengubah wujud menjadi manusia. Ia dapat menjelma menjadi manusia jika ia diutus untuk menemui manusia, seperti yang terjadi pada malaikat yang menemui Maryam, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Maryam. Fattahajat min dunihin hijaban wa arsalna ilaiha ruhana batamassal laha basyaran sawiya.
Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surah Maryam ayat 17. Bentuk malaikat yang menyerupai manusia juga berkali-kali terjadi pada saat malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dengan wujud laki-laki, termasuk ketika Rasulullah bersama sahabatnya. Jibril datang menyerupai laki-laki berjubah putih bersih, bertanya tentang persoalan agama, mulai dari rukun Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, malaikat tidak berjenis kelamin. Orang-orang musyrikin beranggapan bahwa malaikat berjenis kelamin wanita, padahal sesungguhnya malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fastaftihim lirabbikal banatu walahumul banun." Ila akhir ayat. Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah Tuhan memiliki anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Jadi ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang menjadi zanni, sangkaan-sangkaan dari orang-orang musyrik kepada Allah dan kepada malaikat, yang menjeniskan bahwa malaikat itu adalah berupa perempuan. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Malaikat tentu tidak sama dengan manusia yang memerlukan minuman atau makanan. Hal ini dapat kita ketahui ketika malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim yang disuguhi makanan, tetapi malaikat itu tidak memakannya. Kemudian yang keempat, malaikat itu tidak jemu beribadah dan tidak juga letih. Malaikat sangat tekun beribadah, tidak jenuh apalagi letih. Ibadahnya konstan, tidak seperti manusia yang terkadang bersemangat, terkadang berkurang semangatnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, yusabbihunal laila wan nahari la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada hentinya. Ini bisa kita baca di surah Al-Anbiya ayat 20. Selanjutnya yang kelima, malaikat tidak melakukan dosa. Malaikat selalu bertasbih baik pada waktu malam maupun pada waktu siang, tidak henti sehingga tidak ada waktu untuk melakukan dosa. Jika ia diberi perintah, maka ia akan melaksanakan perintah dengan penuh tanggung jawab. La yakhsunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membantah terhadap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malaikat dalam menjalankan tugas tentu tidak pernah menyalahi apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, di antara tugas-tugas yang diberikan oleh malaikat, misalnya malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasul Allah. Malaikat Mikail tugasnya memberikan rizki kepada makhluk yang ada di dunia, serta mengatur hujan, angin, serta tanaman. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa makhluk hidup. Malaikat Munkar tugasnya menanyai orang yang sudah berada di alam kubur. Malaikat Nakir tugasnya adalah menanyai perkara manusia dalam kubur semasa hidupnya. Malaikat Raqib mencatat amalan baik manusia semasa hidup di dunia. Malaikat Atid tugasnya adalah mencatat amalan buruk manusia semasa di dunia. Sedangkan malaikat Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Itulah makhluk ciptaan Allah berupa malaikat yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Dan tentu sebagai seorang muslim, dengan mengenal malaikat, mudah-mudahan iman kita semakin meningkat dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga semakin bertambah, sehingga kita termasuk hamba-hamba sekalipun tidak sampai menyamai malaikat, kita bisa taat, kita bisa tunduk patuh dan tidak menyalahi perintah dan larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat kuliah kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.